Poin yang pertama adalah pemahaman hak dan kewajiban warga negara. A. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki setiap individu sejak ia lahir dan harus didapatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu kepunyaan, kewenangan, kekuasaan. Kekuasaan untuk memiliki sesuatu dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedang menurut para ahli, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan segala sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak manapun. Yang B. Kewajiban. Kewajiban di sini saya artikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok yang tidak boleh tidak dilakukan. Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan yang wajib dilaksanakan. Anggota atau peserta yang memiliki suatu negara dapat dikatakan sebagai warga negara, dan mereka-mereka itulah memiliki kewajiban dan hak mutlak sebagai warga negara. Berikut beberapa kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban warga negara dalam negara. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menjadi bagian dari warga negara, manusia memiliki hak asasi, di mana hak tersebut telah melekat dalam diri manusia sejak ia dalam kandungan atau dalam janin. Hak tersebut wajib untuk dilindungi. Berikutnya, kewajiban warga negara. Segala sesuatu yang wajib untuk dikerjakan bagi setiap warga negara karena dia berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, di mana kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Adapun contoh-contoh kewajiban warga negara yaitu melaksanakan ibadah, menghormati hak asasi manusia, mempertahankan NKRI, membayar pajak, dan lain-lain. Untuk mewujudkan tujuan bangsa negara, maka sebaiknya dapat menyeimbangkan prinsip antara hak dan kewajiban negara. B. Hubungan warga negara dan negara. Unsur-unsur suatu bangsa adalah rakyat, daerah, serta pemerintah. Namun di sini rakyatlah yang berperan penting dalam mencakup unsur-unsur tersebut. Rakyat atau warga negara yang bertempat tinggal di wilayah tersebut atau di suatu negara dapat dikatakan sebagai warga negara. Dan warga negara yang memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan ini sering disebut dengan kewarganegaraan. Adapun pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama, pengertian warga negara. Pengertian warga negara adalah orang perorangan yang menjadi unsur warga negara. Dengan dia masih memiliki hubungan dengan negara tersebut atau dengan tanah air. Sedang warga negaraan dapat diartikan sebagai atau memiliki ikatan hukum, ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Berikutnya adalah poin C, persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Kewarganegaraan memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian kewarganegaraan yuridis dapat ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis kewarganegaraan, yaitu tidak dapat ditandai dengan ikatan hukum, tetapi dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Yang kemudian, kedudukan warga negara dalam negara. Hubungan dengan kedudukan warga negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negara lah yang memiliki ikatan hubungan timbal balik tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat ditentukan dari beberapa aspek, yaitu aspek pernikahan dan aspek yang mencakup asas kesatuan dan persamaan derajat. Poin selanjutnya adalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang politik. Ini kita dapat mengambil contoh dari lingkungan kita saja, yaitu di mana ada pemilihan antara ketua RT dan ketua RW. Di situ kita akan memiliki hak untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi ketua tersebut, atau dalam memilih ketua lurah. Kita juga memiliki persamaan kedudukan untuk menyuarakan pendapat kita dan tidak adanya paksaan dalam pemilihan tersebut. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, kita dengan mereka atau para pemerintah tidak ada bedanya, yaitu kita sama-sama membeli barang dengan uang.
Yang kedua adalah dalam bidang ekonomi. Kita sebagai warga Indonesia menjunjung tinggi sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tidak adanya perbedaan antara kita rakyat biasa dengan pemerintah untuk mendapatkan sesuatu barang atau untuk memilikinya. Kita sama-sama membayar, kita sama-sama memiliki pajak, dan kita sama-sama melakukan hal tersebut. Berikutnya dalam sosial budaya. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan kesatuan negara ini ialah membangun sosial budaya. Kebudayaan Indonesia yang semakin hari semakin pudar akan kita wujudkan kembali, akan sama-sama kita kembangkan menjadi sosial budaya Indonesia yang sesungguhnya, di mana dalam hal ini warga negara turut andil dalam melakukan hal tersebut. Sosial budaya yang melekat dalam diri masing-masing setiap masyarakat tidak dapat digantikan oleh apapun. Maka dari itu, penting untuk kita tetap menjaga kebudayaan Indonesia dalam diri kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah bidang hankam. Warga negara yang acap kali kita lihat untuk mempertahankan negara Indonesia ini biasanya TNI dan juga Polri. Sekian.